Sahabatku sekalian, jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sangat-sangat kita pahami dan kita ketahui bersama bahwa musuh terbesar kita itu bukanlah setan, bukan, melainkan hawa nafsu. Karena sebesar apapun setan menggoda kita, seberapa banyak dia menggoda diri kita, tapi kalau hawa nafsu kita tetap bisa kita jaga dan tetap pada ranah yang terbaik, tetap dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah setan tidak akan berhasil menggoda kita. Itulah yang dirasakan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam. Ketika itu murid dari Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada beliau, "Wahai Syekh, apakah kita bisa istirahat dari gangguan setan sedikit saja?" Apa jawaban dari Imam Hasan Al-Basri? Launama lawajadna roha. Andai saja setan beristirahat sedikit, 1 detik saja tidak menggoda manusia, lawajadna roha, tentu manusia juga beristirahat, bisa beristirahat sedikit dari gangguan setan. Karena nyatanya setan tidak pernah beristirahat sedikit pun untuk menggoda kita setiap detik, setiap waktu. Bahkan ketika kita tidur pun setan hadir untuk membisiki dan menggoda kita. Tetapi ternyata musuh terbesar kita bukanlah setan, melainkan hawa nafsu dari diri kita sendiri. Subhanallah, keluarga Ibrahim ini salah satu panutan dalam menanamkan tauhid keimanan kepada anak-anaknya. Bukan hanya Ismail yang menjadi nabi, tapi juga anaknya yang satu lagi, dari istrinya yang pertama Siti Sarah, menjadi nabi, Nabi Ishak alaihissalam. Maka wajar saja kalau Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Karena anak-anaknya pun adalah anak-anak yang menjadi nabi dan anak-anak yang akhirnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pola asuh yang diterapkan oleh Siti Hajar dan Ibrahim alaihissalam? Ada 4 pola asuh yang diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadi ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ada 4 hal yang ditanamkan oleh Ibrahim dan Hajar kepada anaknya. Ini salah satu doa yang didawamkan oleh Ibrahim ketika mau meninggalkan anaknya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadi ghairi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Rabb, aku titip anak-anakku, aku titip istri dan anakku kepadamu. Biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang memang sangat tandus, di padang pasir yang tidak ada tanaman sama sekali, tidak ada kehidupan sama sekali. Inda baitikal muharram, tapi tempat ini adalah tempat yang dekat dengan Baitul Muharram. Disitulah Mekah Al-Mukarramah. Jadi keistimewaan Mekah itu adalah salah satu kota yang Allah berkahi. Kalau kita pernah umroh, kalau kita pernah haji, kita lihat Mekah itu dikelilingi dengan bebatuan, ya, gunung-gunung batu, padang pasir. Tapi kenapa ketika kita sedang ibadah di sana tidak ada sedikit pun kekurangan yang kita rasakan? Buah melimpah ruah, dari mulai jeruk, apel, pisang dan lain sebagainya, padahal tandus di sana. Itulah salah satu keberkahan Mekah Al-Mukarramah yang Allah berikan kepada Ismail dan ibunya Siti Hajar ketika itu. Biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, padahal tandus, tidak ada kehidupan, tapi karena ketika itu Allah jaga Siti Hajar dan Ismail, hiduplah mereka, tumbuhlah, beranak pinaklah di situ menjadi suatu kehidupan di Mekah Al-Mukarramah. Dengan disayatkannya tangan Nabi Ismail ketika itu, muncullah yang disebut dengan Ma'uz Zamzam, air Zamzam yang seringkali kita bawa dan kita nikmati ketika pulang beribadah dari Mekah Al-Mukarramah. Jamaah Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ternyata kurikulum pertama yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah mencari lingkungan yang terbaik, bi'ah, tempat yang terbaik untuk mendidik anak-anaknya. Karena lingkungan itu ternyata mempengaruhi sifat anak kita, mempengaruhi ucapan anak kita, mempengaruhi lingkungan, kebiasaan anak-anak kita, dan mempengaruhi akhlak, mempengaruhi ibadah anak kita. Kalau kita salah menempatkan di lingkungan yang tidak baik, maka
Jangan aneh atau wajar saja anak kita menjadi orang yang tidak baik. Tapi walaupun kita tidak baik, akan tetapi kita menempatkan anak-anak kita di tempat yang baik, disitulah Allah juga tumbuhkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Itu yang pertama. Pola asuh yang kedua adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku orang yang selalu mendirikan sholat, orang yang selalu mengingat kepadamu. Baik dikala ketika susah, baik dikala ketika senang, ataupun dikala keadaan apapun, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tauhidnya sudah ditanamkan oleh anaknya sejak dini. Bagaimana anak-anak ini takut bukan dengan hukuman orang tua, tapi langsung takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pola asuh yang kedua. Pola asuh yang ketiga adalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah mereka anak-anakku, kata Ibrahim, adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Jadi ternyata menjadikan anak kita yang solih dan solihah, menanamkan akhlak tauhid sejak dini adalah dengan cara memperbaiki akhlaknya terlebih dahulu. Bagaimana anak kita bisa menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, menghormati terhadap sesama dan lain sebagainya. Itu pola asuh yang ketiga, berakhlak terhadap sesama. Dan pola asuh yang terakhir adalah warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Tanamkan rasa bersyukur di hati anak-anak kita. Itulah yang dilakukan oleh Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap anak-anaknya, sehingga anak-anaknya menjadi anak-anak yang bersyukur dan anak-anak yang selalu qanaah dengan nikmat yang Allah berikan. Saya kira itulah 4 pola asuh yang bisa kita terapkan kepada anak kita, agar anak kita menjadi orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan orang-orang yang benar-benar takut akan perintah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.